Halo, salam, selamat pagi. Selamat beribadah. Hari ini kita sama-sama memuji Tuhan ya. Di mana minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Kita angkat satu pujian untuk memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak hari ini kami boleh bersama-sama memberi ibadah dengan anak-anak sekolah minggu lewat streaming online ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, kuasai hati anak-anak hari ini, juga kuasai kami semua untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah ini. Kami menyerahkan ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita angkat satu pujian. Oh sukacitaku. Padanya
kita akan memuji Tuhan. Hidup selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan pada hari ini juga kami ingin mempersiapkan diri untuk mendengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memimpin kami, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan dapat menjadi perenungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan doa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tentunya adik-adik semua sehat ya. Kita semua pada hari ini akan mendengar cerita tentang cerita Alkitab dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang masih ingat di mana pada saat hari Minggu Tuhan Yesus telah bangkit? Siapa yang pertama kali yang ditemui oleh Tuhan Yesus? Yaitu dua orang perempuan yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lainnya.
mereka pada hari Minggu itu pagi-pagi, adik-adik masih ingat? Mereka pergi ke kuburan. Nah, di sana mereka melihat kubur sudah kosong dan mereka menjumpai malaikat, di mana malaikat itu menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan harus kalian ceritakan kepada teman-teman dan murid-murid yang lain. Walaupun mereka heran, tapi mereka mentaati apa yang malaikat katakan. Akhirnya mereka pergi menuju untuk menemui murid-murid yang lain. Selama dalam perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Sana Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka dan mereka mendengar dan melihat bahwa memang itu Tuhan Yesus yang menemui mereka. Betapa sukacitanya adik-adik. Kedua wanita perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria, itu bersukacita karena mereka sudah melihat jelas bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memerintah mereka supaya mereka memberitahukan kepada saudara-saudaranya dan murid-murid yang lain, dan mereka akan bertemu dengan Dia di Galilea. Dan pergilah kedua perempuan tersebut menemui murid-murid yang lain. Tapi adik-adik, ternyata apa? Murid-murid yang lain tidak percaya, adik-adik. Tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus bangkit. Iya, apa iya bangkit? Dia kan masih mati. Nah, kenapa? Ya, karena mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada hari Minggu itu juga ada dua orang murid yang akan berpulang ke kampung mereka. Nah, yang namanya Emmaus. Nah, adik-adik, mereka pulang ke Emmaus. Mereka sangat sedih, dan karena mereka juga tidak percaya apa yang sudah disampaikan oleh temannya yang perempuan tadi ya. Mereka pulang ke Emmaus. Selama perjalanan ini adik-adik, kedua orang ini dalam diskusi, dalam berbicara satu sama lainnya, membicarakan perihal apa yang sudah disampaikan oleh temannya yang perempuan tadi. Mereka masih bimbang, masih tidak percaya, tidak mempercayai apa yang disampaikan. Nah, mereka berdiskusi berdua, dan pada saat bersamaan Tuhan Yesus datang menemui mereka. Nah, menemui mereka, tetapi mereka tidak tahu siapa itu yang datang. Kenapa? Mata mereka ada yang menghalanginya, tidak mengenal siapa yang datang. Yang datang itu sebenarnya Tuhan Yesus. Nah, tapi mereka tidak mengenal. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus mendekati mereka dan bertanya, apa yang kalian percakapkan? Nah, apa yang sedang kalian percakapkan? Mereka berdua berhenti dengan muram duja, dengan wajah bermuram duja. Sedih. Bagaimana adik-adik kalau orang bersedih ya? Tidak ada senyum dan wajahnya muram, sedih ya adik-adik. Dia bercerita. Salah satu dari mereka bernama Kleopas mengatakan, "Hei, engkau, apakah engkau salah seorang dari orang asing yang berada di Yerusalem yang tidak tahu perihal peristiwa berapa hari yang lalu?" Lah, kata Tuhan Yesus, mengenai apa ya? Mengenai Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang nabi, kata Kleopas ya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya di hadapan Allah dan
bangsa kami. Tetapi kata salah satu orang ini mengatakan, para imam dan pemimpin kami menangkap dia dan memenjarakan dia untuk dihukum mati. Dan kemudian disalibkan. Nah, padahal dia yang kami harapkan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ceritanya begitu kepada Tuhan Yesus. Ternyata kemudian kata kedua murid ini mengatakan, tetapi kami juga terkejut. Cerita dari teman kami yang menemukan Tuhan Yesus bahwa sudah bangkit, karena mereka sudah pergi ke kubur Tuhan Yesus, dari sana kubur kosong, dan ada malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kedua perempuan ini juga yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menemui mereka, tetapi kami tidak percaya. Nah, kenapa kamu tidak percaya? Betapa lemahnya hatimu. Padahal para nabi sudah diceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sudah diceritakan para nabi kepada kalian. Nah, tetapi kenapa kalian tidak percaya? Akhirnya Tuhan Yesus, yang mereka belum kenal ini Tuhan Yesus, dia menceritakan perihal dia dari kitab Musa sampai kitab para nabi, bagaimana Tuhan Yesus itu akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sampailah perjalanan mereka ke kampung Emmaus. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan melanjutkan perjalanan ke selanjutnya. Namun kedua murid ini mengatakan, sudah malam, mari nginaplah di tempat kami, besok boleh dilanjutkan. Akhirnya Tuhan Yesus mau menginap di rumah mereka. Nah, setelah mereka cuci tangan, cuci kaki, mereka masuk ke dalam rumah. Dan pada saat mereka duduk di meja makan, ya adik-adik, duduk di meja makan, pada saat mau mempersiapkan diri untuk makan bersama. Nah, di situ Tuhan Yesus mengambil roti. Nah, dan memecah-mecahkan, berdoa dan memecahkan roti itu dan membagikan kepada mereka berdua. Disitulah mata mereka baru terbuka, baru mengenal secara nyata bahwa itu Tuhan Yesus, Tuhan yang mereka nanti yang sudah mati itu bangkit kembali. Ternyata adik-adik, setelah mata mereka terbuka dan Tuhan Yesus menghilang, ya, Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Mereka gemetar, adik-adik, gemetar, merasa sukacita bahwa Tuhan Yesus, ternyata memang Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik, sudah menemui mereka, jelas itu. Katanya mereka berdua, akhirnya mereka berdua karena Tuhan Yesus sudah menghilang di hadapan mereka, ya. Terus mereka, makanya tadi selama kita perjalanan, Tuhan Yesus kan menceritakan perihalnya, menceritakan bahwa dia mengingatkan kepada kita bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sangat berkobar-kobar. Nah, kita bersukacita. Ayo, bangun. Kita kembali ke Yerusalem. Kita kembali ke Yerusalem lagi. Kita akan menyampaikan kepada semua teman-teman kita. Kita akan
dengan sukacita mereka berangkat lagi. Baru sampai ke kampung mereka berangkat lagi untuk menyampaikan cerita kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Nah, mereka berjumpa dengan teman-temannya di sana, 11 murid dan semua orang yang di sana, bahwa menyampaikan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah berjalan bersama dan perjalanan bersama ke Emmaus, kemudian makan bersama, dan di situ mereka baru mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Nah, adik-adik, betapa sukacitanya dari cerita ini, adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menemui para murid-muridnya yang sudah tidak percaya, bahwa mereka bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, karena itu Tuhan sendiri yang menyatakan diri dengan menemui mereka, baru mereka bisa percaya. Betapa sukacitanya adik-adik, betapa sukacitanya kita pun bersukacita karena Tuhan Yesus memang sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Ya adik-adik, untuk hidup untuk selama-lamanya. Kita perlu menyampaikan ini kepada teman-teman kita bahwa memang Tuhan Yesus sudah bangkit sesuai dengan yang dinyatakan dalam kitab suci. Nah adik-adik, berarti kita juga harus percaya bahwa selama ini Tuhan Yesus ada di antara kita. Kita bisa berdoa bersama bahwa Tuhan Yesus memang masih sudah hidup, dan kita bisa berdoa, berbicara melalui doa dan berpengharapan Tuhan Yesus yang akan menyertai dan menolong kita. Nah, mari kita ingat ayat hafalan dari 1 Korintus 15 pasal 20a. Nah, 1 Korintus 15 pasal 20a, di mana itu dikatakan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Adik-adik, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ke 1 Korintus 15 ayat 20a. Ya. Kalau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Ini sekarang Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita harus yakin bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita diselamatkan, dan kita juga diberi pengharapan untuk selalu berharap pada Dia. Nah, di sini ada boneka Polly, namanya boneka Polly ya. Boneka Polly ini dia mengungkapkan adik-adik kesedihannya. Ceritanya begini ya. Suatu hari dia ditinggal orang tuanya di rumah sendirian. Dia menangis. Saya takut mama pergi, dia bilang ya. Saya takut mama pergi. Terus kemudian, Pak adik-adik, kenapa kamu takut? Bukankah Tuhan Yesus ada yang berpengharapan, yang sudah hidup, yang bisa menolong kamu? Ya, apakah iya Tuhan Yesus bisa? Iya. Kamu harus berdoa, mohon pertolongan, menjaga Ibu Polly, dan tidak akan takut lagi. Nah, adik-adik, kita pun diajarkan bahwa kita diberi pengharapan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, selalu mohon pertolongan daripada Tuhan. Nah, kalau kita takut, kita berdoa, Tuhan tolong
Kalau kita sakit, kita mohon pertolongan dari kesembuhan dari Tuhan Yesus melalui doa. Ya, kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai pengharapan pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, di sini kita boleh diajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti kebangkitannya memberi penghidupan pada kita, memberi pengharapan kepada kita bahwa kita bersandar pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita akan menyanyikan pujian Pak Martinus, pujian dengan hidup-hidup. Ya. Adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Ada percaya? Saya harap semua dari di rumah percaya bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu dia mau menampakkan diri bersama murid-muridnya yang lain. Nah, adik-adik mau ketemu Tuhan Yesus? Ayo kita angkat satu pujian, hidup-hidup selamanya. Kita semua ya. Hidup tidak mati lagi ya Pak Martinus. Ya, kita akan hidup selamanya bersama Tuhan Yesus sampai kita naik ke surga nanti ya. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan tentunya kami percaya dengan kesaksian dari beberapa murid yang sudah diberi, yang sudah Tuhan Yesus nyatakan, kami pun juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami juga berpengharapan pada Tuhan Yesus, dan kami sebagai anak-anak juga senantiasa bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa, dan berseru kepada Tuhan Yesus juga melalui doa, dan kami percaya Tuhan Yesus juga akan menolong kami dalam segala permasalahan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doanya hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Amin. Baik adik-adik, kita berikan persembahan ya. Kita angkat satu pujian, Berilah yang baik. Sudah memberikan yang terbaik, apa
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus lewat cerita ini. Engkau juga meyakinkan anak-anak supaya percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan firman Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Ranggono. Berkati hafalan yang sudah dihafalkan tadi, kiranya anak-anak boleh menghafalnya sehingga kasih Tuhan, Roh Tuhan menguasai kepada anak-anak, semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang hidup bersama-sama anak-anak sekolah minggu sampai menjelang dewasa nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua kegiatan dan aktivitas anak-anak di luar rumah maupun di rumah masing-masing. Kiranya kasih Tuhan memberkati. Kami menyerahkan semuanya hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Bapa, terima kasih.